Masih di kajian hati. Aku pilih yang sebelah sini satu lagi ya, A. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Ratna. Saya mempunyai 2 anak laki-laki. Ketika saya baru ditinggal anak saya yang kedua 100 hari yang lalu. Begini ceritanya. Anak saya nggak sakit, lagi main ke rumah saya. Tiba-tiba dia nyesek, dibawa ke rumah sakit sama anak saya yang pertama. Nah, dengan berjalannya di rumah sakit, saya selalu menanyakan gimana kabarnya, dia bilang baik. Tapi ternyata ketika saya video call, dia itu sudah pakai alat yang untuk napas itu loh, Kak. Tapi anak saya tidak mau kalau saya ibunya ngelihat gitu. Pikir saya baik-baik aja. Tapi yang bikin hancur hati saya, ketika sebelum anak saya meninggal hari Kamis, malam Jumat saya tahajud, saya minta sama Allah disembuhkan anak saya, dia angkat penyakitnya. Tapi ada hari Kamis ketika saya lagi mengajar, saya mendengar anak saya sudah tidak ada. Di situ saya menjerit. Teman saya bilang, kenapa Bu? Saya lari ke ruang guru, saya teriak, ya Allah, kenapa? Semalam saya bertahajud samamu ya Allah. Saya minta kesembuhan anak saya. Tapi kok siang ini kau ambil. Benar kau selalu tidak memberi anakku sakit. Tapi kenapa tidak dikembalikan ke pangkuan saya? Kenapa kamu ambil? Pertanyaan saya, sekarang saya kalau berdoa, katanya dulu itu harus banyak-banyak minta sama Allah, apa kita ucapkan. Tapi sekarang saya setiap berdoa, saya hanya bilang sama Allah begini, ya Allah, aku tidak minta apa-apa, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Apakah Allah tahu apa yang saya mau? Bila saya berdoa tidak saya ucapkan apa yang saya mau, karena saya merasa gimana dengan kejadian itu, Bunda. Ya, Pertama, yang namanya berdoa itu adalah perintah dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Dan ingat ya, tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Setiap doa yang dipanjatkan pasti Allah kabulkan. Hanya Allah menjawab doamu dengan 3 jawaban. 1, Allah menjawab doamu, iya. Allah beri sesuai dengan permintaan kita. Yang kedua, no. Maksudnya apa? Allah tidak memberi karena Allah menjaga dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka ingat ya, kadang kita dijauhkan dari seseorang, kita dijauhkan dari sesuatu. Bukan Allah nggak tahu mau kita, Allah tahu. Hanya Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Maka jangan pernah merasa Allah tak mendengar doamu. Jangan pernah merasa Allah tak tahu isi hatimu. Allah dengar, Allah tahu. Tapi Allah juga tahu seperti apa yang terbaik untuk dirimu. Maka kadang Allah menolak doamu karena Allah tahu itu bukan yang terbaik untukmu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Dan yang ketiga, wait, tunggu. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka pasti Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Maka dalam berdoa jangan memaksa tapi meminta. Dan Bunda juga gak boleh doa gini, ya Allah tahu kan doanya apa. Ya Allah kan Engkau Maha tahu. Iya, tapi Allah ingin hambanya curhat sama Allah. Allah pengen hambanya ngerengek. Allah pengen hambanya manja-manja sama Allah. Allah pengen hambanya minta yang betul sama Allah.
Sebagaimana Nabi menyampaikan, kalau kamu minta surga, mintalah surga terbaik, surga Firdaus. Apa maksudnya? Kalau doa yang detail, kalau doa yang bagus. Tetapi memang ujungnya kita bilang, aku serahkan kepadamu ya Allah. Mana yang terbaik untukku. Ya, jangan memaksa dan juga jangan ragu dengan doa. Karena Allah tidak akan mengijabah doanya orang yang ragu dan tidak punya keyakinan dalam doanya. Terima kasih sudah memberikan ketenangan para bunda yang ada di sini. Dan sekarang gantian kita memberikan ketenangan untuk jamaah atau pemirsa kajian hati yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui DM Instagramnya kajian hati. Di sini ada salah satu bunda yang bertanya gini, @nining astuti. Ustadz, saya mau tanya, saya tuh punya anak aktif banget. Kadang saya sebagai ibunya aja capek karena anak aku tuh ada aja kelakuannya yang bikin kesel. Terus aku tuh gak sengaja mengumpat dengan perkataan yang tidak baik. Nah pertanyaannya apakah itu bisa menjadi doa? Masya Allah. Ini mungkin yang banyak dirasakan oleh para bunda kalau lagi kesel ya ya. Betul. Bagaimana tuh Mangga dijawab Bunda, ingat ya, innal kalama ad-doa. Setiap perkataan itu adalah doa. Kalau bunda lagi agak kesel sama anak-anak, belajar ya. Jangan sampai keluar di lisan kita kata-kata yang tidak baik. Jangan sampai keluar di lisan kita kata-kata yang mengumpat atau menghina anak kita. Karena boleh jadi lisan yang keluar jadi doa. Belajarlah dari ibunya Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais. Bukankah dikisahkan Syekh Sudais itu kemudian Allah izinkan menjadi imam di Masjidil Haram karena berkat doa daripada ibunya. Dikisahkan satu kali ketika ibunya sedang kesal kepada putranya, ibunya bilang, kamu itu dasar calon imam Masjidil Haram. Ternyata itu jadi doa. Makanya bunda juga jangan pernah berhenti berdoa. Jadi apa yang mau saya sampaikan, saat jadi ibu berkata yang baik. Jangan keluar kata-kata yang buruk. Karena ucapanmu adalah doamu. Dan doamu akan mengantarkan kebaikan untuk dirimu. Mudah-mudahan kita semua punya anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kita semua dibimbing jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Afu, duhai Allah yang Maha Pemaaf, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, akui kami semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bimbing kami agar bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Takdirkan kami semua nanti bisa bertemu, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami agar bisa istiqomah dalam kebaikan kami sampai nanti kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah, basahkan lisan kami dengan sholawat, mudahkan kami untuk terus bersolawat, dan ajarkan kami untuk terus mendekat kepadamu sampai wafat menjemput kami semua kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin, ya robbal alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, terima kasih selalu setia bersama Kajian Hati. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk pemirsa dan juga para bunda. Saya Deswita Maharani, Ahilman, mohon undur diri, mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita akan kembali berjumpa dalam Kajian Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.